Ya, mari kita bangkit berdiri. Pemerintah hebatnya Tuhan. Semua bersukacita dengan ice breaking tadi. Amin. Ada sukacita yang lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Iya, mari sebelum kita memuji Tuhan, kita berikan tos dengan kiri kanan kita. Katakan Allah kita ajaib. Haleluya. Kita mau bersukacita dan memuliakan Tuhan. Amin. Iya. Wings selalu di hati. Haleluya. Kita mau menyerukan namanya karena Dia Allah yang luar biasa dan ajaib buat kita semua. Katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari para wanita hebatnya Tuhan, kita lebih lagi bersukacita bagi Tuhan. Kita memuliakan namanya, sama-sama katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Oh, Dia tak tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Yesus luar biasa, luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh, serukan Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan, serukan Yesus Tuhan Raja. Soalnya kami yang hidup kau dahsyat Tuhan. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Oh Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Oh kau Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Kita mau semakin lagi memuji Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Yang ingin memuji Tuhan lebih lagi katakan yes. Yes. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kau kuat, Kau penuh dengan kemuliaan. Pujilah namamu Tuhan.
tangan bagi dia sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk para wanita hebatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu atas setiap kami ya Bapa. Kami boleh ada, kami boleh hidup. Semua karena anugerah-Mu. Karena Engkau adalah satu-satunya alasan kami hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari para wanita hebatnya Tuhan, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Katakan Kau memilihku Tuhan. Selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Kasih-Mu mengubah hidupku. Mari kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku,
Sebab Engkau kudus. Engkau kudus Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Bapa. Kami mau datang dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau, Allah satu-satunya yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau kudus ya Tuhan. Engkau ajaib. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Mari para wanita hebatnya Tuhan katakan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiasan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Oh Engkau kudus Tuhan, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, katakan dari hatimu yang paling dalam. Sembah Dia. Berikan yang terbaik penyembahanmu hanya bagi Dia. Keluarkan yang terbaik dari isi hatimu hanya bagi Dia. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Lebih lagi katakan dengan imanmu. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Oh Engkau kudus Yesus. Haleluya Tuhan. Oh Engkau kudus Tuhan, surga bumi oh dengan imanmu katakan Engkau kudus Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta Allah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Engkau kudus Tuhan. Oh kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, itulah kerinduan kami.
Biarlah surga bumi menyembah-Mu. Kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, di siang hari ini. Kami datang ke tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu. Untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Kalau saat sebentar kami mau mendengarkan pesan-pesan-Mu bagi setiap kami. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja sebebas mungkin di tempat ini bagi setiap kami. Dan kami percaya setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan-Mu hidupnya tidak pernah sama lagi. Pulang dari tempat ini kami boleh melihat sesuatu terjadi atas hidup kami. Perkenanan-Mu terjadi atas hidup kami. Kami boleh melihat yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Bahkan yang berbeban berat pulang dari tempat ini mengalami kelegaan. Kami percaya Tuhan pintu-pintu yang tertutup. Tidak ada yang sulit bagi-Mu untuk membukakannya bagi setiap kami Tuhan. Sehingga pada siang hari ini kami boleh melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa. Mengerjakan segala sesuatunya bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam satu nama yang besar ajaib penuh kuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom NIC Wings. Puji Tuhan, senang melihat wanita-wanita hebatnya Tuhan berkumpul pada siang hari ini di tempat ini. Sesuatu yang tidak mudah memang untuk menghampiri hadirat Tuhan. Seringkali dalam kesibukan kita, ada aja kadang halangan, ada aja kelelahan, ada aja mungkin kendala yang menghambat kerinduan kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Tapi kalau pada siang hari ini, wanita-wanita hebatnya Tuhan di tempat ini bisa sampai ada di sini, itu pasti ada perkenanan Tuhan. Artinya Roh Kudus menuntun setiap langkah, membukakan jalan dan tiba di tempat ini. Artinya Tuhan mau berurusan sama ibu-ibu wanita-wanita hebat di tempat ini. Ya, dia mau menyampaikan pesan, dia mau berbicara, tangkap pesan-pesan Tuhan. Karena firman-Nya itu hidup, firman-Nya itu yang mengubahkan kehidupan kita. Hari ini saya mau menyampaikan satu tema yang berjudul 6 waktu untuk diam. Ya, setidaknya ada 6 kondisi yang saya temukan untuk kita berdiam. Nah, ada pepatah bilang diam adalah emas. Ungkapan diam adalah emas memiliki makna kurang lebih seperti berikut. Kadang-kadang lebih bijaksana untuk tidak banyak berbicara, terutama ketika perkataan justru menimbulkan masalah baru. Ya, seringkali tanpa kita sadar, kita berkata-kata untuk menyelesaikan sebuah masalah, bukannya masalah itu selesai, malah muncul masalah baru. Ya. Kemudian dalam perkataan juga bisa menimbulkan pertengkaran. Yang tadinya baik akhirnya jadi sebuah pertengkaran. Kemudian perkataan juga tidak sedikit menyakiti hati orang dari perkataan. Ya, jadi artinya kita harus tahu tidak semua hal harus ditanggapi. Ya, jangan kepo jadi orang. Ya. Lu tahu gak sih itu yang itu kenapa sih? Kepo tuh ya. Jadi nggak semua harus ditanggapi. Apalagi kalau sesuatu yang sifatnya negatif. Seringkali ya sesuatu yang negatif itu bisa diilustrasikan seperti sampah. Teman kita bawa sampah, apaan sih itu bungkusannya? Bagi gua dong, ini sampah, lu mau? Mau, ya, bagi. Terus dibawa pulang ke rumah, dicerita ke pasangannya, suaminya atau mungkin ke anaknya. Mami bawa ini loh, sampah yang dibawa. Sampah kalau didiamkan berlarut-larut akan jadi busuk. Waktu busuk akan menjadi penyakit. Nah itulah seringkali kita lupa apa yang kita bawa di dalam hidup kita. Kemudian diam adalah emas, artinya orang bijak tahu kapan harus berbicara, kapan harus diam. Ya. Kemudian diam itu dapat menunjukkan pengendalian diri. Salah satu karakter buah roh adalah pengendalian diri. Mulut kita harus bisa kita kendalikan. Jadi diam dapat menunjukkan pengendalian diri, hikmat dan kedewasaan. Amsal 10 ayat 19 berkata demikian. Saya akan bacakan. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran.
Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ayat 20, lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Ayat 21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Bibir orang benar itu akan banyak teman. Ya, banyak orang datang. Karena kalau ngomong sama dia kayaknya adem ya. Kalau ngomong sama dia kayaknya, aduh kayaknya damai sejahtera banget ya. Saya lagi sedih begitu ketemu dia, itu jadi sukacita loh. Ya, jadi dikatakan sama firman Tuhan, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Artinya gini, ngomongnya gak pakai otak loh gitu kan. Banyak bacot loh ngomongnya gak pakai otak, nggak kan kayak gitu ya. Jadi orang bodoh itu sering kali mati. Ya mati, bisnisnya mati karena salah ngomong. Hubungannya mati karena salah ngomong. Ya mungkin pertemanannya putus karena salah ngomong. Ya jadi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Nah tindakan menahan diri untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Nah nih banyak orang baru dengar sepotong dia udah menyimpulkan. Kayaknya tuh si itu begitu tuh padahal belum tentu. Baru dengar sepotong. Tindakan menahan diri untuk tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan dan terburu-buru bicara. Itu menunjukkan seseorang itu dewasa. Memiliki hikmat dan dapat mengendalikan diri. Yaitu ciri orang yang dewasa. Nah, menjadi tua itu pasti. Ya, ada di sini yang gak tua-tua. Ya. Menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa itu pilihan. Ya. Orang yang tua usianya belum tentu bijak. Makanya kan suka kita ngomong gini ya. Tuh belajar tuh sama orang yang lebih tua. Dia udah banyak makan asam garam. Pengalamannya banyak. Tapi saya mau katakan. Orang yang tua usianya belum tentu bijak. Kita tahu bahwa tua itu pasti. Tetapi pikiran bebalnya justru menjadikannya orang tua yang bodoh. Bahkan dapat menyesatkan. Artinya orang bodoh juga akan tua. Jadi orang tua belum tentu bijak. Amsal 17 ayat 27 berkata orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian itu berkepala dingin, gak gampang emosi. Ayat 28 juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Saya sering kali gini, kalau ketemu orang yang mungkin S2, S3, S4 gitu, S5 mungkin ya. Saya ini S3, ya SD, SMP, SMA. Ya. Tapi bentar lagi STH, lumayan lah sarjana teologi ya. Itu doang kebanggaan saya STH. Oke, kalau ketemu orang yang S2, S3, nah saya mulai hati-hati. Karena ilmu dia pasti banyak. Kalau saya sembarangan bicara, dia akan melihat, ya ilmu lu cuma segitu. Saya seringkali mengatupkan bibir saya. Kalau saya mau ngucap itu sesuatu yang benar-benar penting. Yang benar-benar berbobot. Sehingga seperti yang Amsal bilang, orang bodoh akan disangka bijak. Wah Bapak bijak ya. Padahal saya S-nya beda sama S-nya dia gitu kan. Bapak bijak ya. Jadi orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Ya, berdiam diri artinya waktu ketemu dia bukan diam terus. Entah disangka kamu berkebutuhan khusus gitu kan. Ya, maksudnya keluarkan kata-kata yang memang bijak. Kata-kata yang memang penting. Nah, saya menemukan setidaknya ada 6 kondisi kapan kita harus diam. Ya, yang pertama, diamlah ketika ada masalah yang bukan urusan kita untuk dicampuri. Ya. Diamlah ketika ada masalah yang bukan urusan kita untuk dicampuri. Nah, makanya jangan kepo. Ya, ketika ada masalah yang bukan urusan kita diam aja. Nah, di sini dikatakan jangan mencampuri masalah keluarga orang lain, percekcokan orang lain, hal yang tidak Tuhan taruhkan sebagai tanggung jawab kita. Loh, diam berarti kita nggak usah melayani dong Pak Pendeta. Diam bukan berarti tidak peduli. Tetapi memilih hikmat dan pengendalian diri kapan kita harus berkata-kata.
Nah, orang yang nggak kepo, ya manfaat dari diam yang tidak mencampuri, hidupnya lebih tenang dan damai. Kemudian terhindar dari masalah dan kesalahpahaman. Orang yang diam, yang tidak mencampuri urusan orang lain itu menunjukkan hikmat dan kedewasaan. Kemudian dia bisa fokus pada hal yang menjadi tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Kalau memang dia seorang pelayan Tuhan, ya minta hikmat sama Tuhan, baru muncul. Kalau itu juga dia minta bantuan. Tapi kalau dia nggak minta bantuan, jangan masuk dulu. Jangan campuri urusan orang lain. Begitu juga saya dan istri, kita punya anak yang sudah berkeluarga. Pada saat keluarga itu mengalami masalah, kita tahu dia ada masalah, kita tahu dia lagi cekcok suami istri. Kita nggak berusaha masuk dulu. Sampai anak tersebut minta nasihat datang kepada kita, baru kita masuk. Dan kita juga nggak berusaha membela anak kita. Sehingga kita menjadi satu kubu gitu kan, melawan mantu kita gitu. Nanti dia bawa lagi orang tuanya, lawan mertuanya lagi gitu. Jadi rame. Nah makanya di sini kita harus diam ketika ada masalah yang bukan urusan kita untuk dicampuri. Amsal 26 ayat 17 itu berkata demikian. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Kita tahu anjing ya. Kalau lagi anteng nih, kita tarik kupingnya. Apalagi kita nggak kenal tuh anjing tuh, itu bisa ngegigit. Ya makanya dikatakan sama Amsal, orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Apalagi itu anjing lagi mau berantem sama anjing lain. Terus kita tarik kupingnya. Coba aja deh. Ya. Nah makna ayat ini adalah peringatan agar tidak sembarangan ikut campur dalam konflik orang lain. Terutama bila kita tidak memahami persoalannya. Apalagi kita nggak tahu nih masalahnya, kita mau ikut campur, itu jangan. Atau orang tersebut tidak meminta bantuan kita, jangan ikut campur. Gambaran memegang telinga anjing pada zaman Alkitab ini ditulis, itu sangat berbahaya karena anjing bisa langsung menyerang orang yang menarik telinganya. Nah, ikut campur urusan orang lain itu bisa membawa masalah bagi diri sendiri. Artinya damai sejahtera kita pun hilang. Kita bisa terluka secara emosional. Bahkan secara relationship, hubungan. Dan juga rusak secara rohani. Niat baik pun bisa salah jika dilakukan tanpa hikmat. Ya, jadi ayat ini tidak berarti kita tidak boleh menolong. Atau mendamaikan orang. Alkitab tetap mengajarkan perdamaian dan kasih. Tetapi perbedaannya adalah menjadi pendamai itu adalah kita datang dengan hikmat, dengan kasih, dan dengan solusi. Bagaimana kita bisa memberikan solusi kalau kita nggak pernah tahu masalahnya apa. Tiba-tiba kita datang seperti pahlawan, seperti jagoan, kita masuk ke dalam masalah dia. Ya, jadi menjadi pendamai itu adalah datang dengan hikmat, dengan kasih dan dengan solusi. Beda dengan ikut campur yang sembarangan. Itu datang seringkali hanya memperkeruh keadaan karena emosi atau rasa ingin tahu. Nah itu perbedaannya. Nah, artinya kita di sini bisa belajar jangan cepat memihak sebelum tahu kebenaran. Ya, apalagi orang yang sedang bertikai itu ada salah satunya teman kita. Kita langsung memihak teman kita. Ya jangan cepat memihak sebelum tahu kebenaran. Kemudian jangan ikut menyebarkan konflik atau gosip. Makanya jangan jadi true gossiper, jadilah true worshipper. Ya. Minta hikmat Tuhan sebelum terlibat dalam masalah orang lain. Jadi sebelum masuk ke area, mereka lagi perang nih. Itu namanya area peperangan. Minta hikmat Tuhan, penyertaan Roh Kudus untuk kita masuk. Supaya kita menjadi pembawa damai. Kemudian bantu hanya bila memang diperlukan dan bisa membawa damai. Ya, artinya ayat ini juga mengingatkan bahwa tidak semua pertengkaran harus kita masuki. Kadang hikmat terbesar adalah tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Itulah hikmat terbesar. Oke, itu hal pertama yang kita bisa pelajari. Diamlah ketika ada masalah yang bukan urusan kita untuk dicampuri. Hal yang kedua, diamlah ketika emosi sedang memuncak. Jadi seringkali hati kita diserang, otak kita ini muter nih. Dan kemudian akhirnya memerintahkan organ tubuh kita
untuk ngelawan, untuk tinju dia, untuk tendang dia mungkin, untuk ludahin dia mungkin. Ada perintah dari sini, karena apa? Emosi. Ya. Jiwa kita yang mengatur pikiran, kehendak, perasaan, itulah jiwa kita. Nah di situ kita harus diam ketika emosi sedang memuncak. Amsal 14 ayat 17 berkata, siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Ya kalau nggak mau dibilang bodoh, jangan lekas naik darah. Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Ya. Jadi makna utama ayat ini adalah tentang pengendalian emosi, khususnya amarah. Jadi lekas naik darah itu menggambarkan orang yang mudah marah, gampang kepancing. Dan bereaksi tanpa pikir panjang. Jadi dia nggak mikir lagi, langsung nurutin perintah dari otaknya. Nah saat seseorang dikuasai emosi, ia cenderung berkata kasar. Ya. Kemudian mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Udah bakar aja tuh mobilnya tuh, rumahnya bakar aja tuh. Tapi begitu udah kebakar, ditangkap polisi baru nyesel. Ya. Kemudian ia cenderung menyakiti orang lain, mungkin dia pukul. Ya. Firman Tuhan bilang kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Katanya kan gitu kan. Tapi orang lain juga ada, begitu ditampar pipi kiri dia tonjok. Karena firman Tuhan bilang apa yang kau tabur engkau tuai berlipat kali ganda. Kan gitu ya. Nah saat seseorang dikuasai emosi, ia cenderung mempermalukan diri sendiri. Seringkali setelah emosi ya, ribut sama orang, dia baru sadar. Itu di pinggir jalan, semua orang nonton. Satu stadion nontonin dia gitu kan. Yang tadi mau nonton bola jadi nontonin dia gitu. Akhirnya dia malu, kan itu mempermalukan diri sendiri. Ya. Atau ia cenderung melakukan tindakan yang akhirnya disesali. Nah kebanyakan gitu. Mikirnya belakangan setelah bertindak. Nah karena ayat ini mengatakan bahwa kemarahan yang tidak terkendali itu menghasilkan kebodohan. Nah makanya kita harus diam pada saat emosi sedang memuncak. Ya. Nah, di sini pelajaran yang kita bisa dapatkan yang pertama penguasaan diri adalah tanda hikmat. Ya, penguasaan diri. Kemudian emosi yang tidak dikendalikan itu dapat merusak hubungan. Bahkan merusak keputusan yang kita ambil. Berapa banyak keputusan yang salah pada akhirnya pada saat kita putuskan itu di saat momen-momen kita sedang emosi. Kemudian kesabaran juga menunjukkan kedewasaan rohani dan karakter yang takut akan Tuhan. Ya contoh, orang yang marah lalu langsung memukul meja atau memukul lawan bicaranya itu pada akhirnya biasanya dia menyesal. Ya tetapi orang yang diam sejenak, kemudian dia tenang, lalu berbicara dengan bijak, biasanya menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Ya, jadi ayat ini sangat relevan mungkin di dalam keluarga, di dalam pertemanan, di dalam pekerjaan, pelayanan, bahkan di media sosial. Ya karena banyak konflik muncul dari reaksi yang terlalu cepat dan emosional. Amsal 15 ayat pertama, jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas itu membangkitkan marah. Jadi saring, filter kata-kata kita. Ayat ini mengajarkan tentang kuasa perkataan dan cara berbicara kepada orang lain. Ya jawaban yang lemah lembut berarti respon yang tenang. Tarik napas dalam-dalam kalau kita kepancing emosi. Tarik napas dalam-dalam, tetap tenang, tetap sopan, tetap rendah hati dan tidak emosional. Nah sikap seperti itu dapat menenangkan suasana. Orang yang tadinya emosi dia juga akan ikut reda. Kemudian meredakan pertengkaran dan membuka jalan damai. Nah jangan bersandar pada pengertianmu sendiri dengan berkata saya memang begini dari dulunya. Dari saya masih di kampung, di atas gunung, saya memang udah begini. Ya. Nah makanya kita kan kalau ikut Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita artinya itu mengalami transformasi. Manusia lama kita tanggalkan dan kita mengenakan manusia yang baru. Ya, jadi jangan pernah bilang lagi saya memang seperti ini dari sananya. Terus ada juga orang bilang saya memang seperti ini kalau ngomong belak-belakan. Ya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita harus lemah lembut.
Ya. Nah, kita harus bisa membedakan tegas dengan pedas. Ya. Perkataan yang pedas adalah ucapan kasar, ucapan menyindir, menghina, atau diucapkan dengan kemarahan atau emosi. Nah, kata-kata seperti itu biasanya memperbesar konflik dan melukai hati orang lain. Galatia 6 ayat 1 berkata, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jangan masuk ke pancing dengan amarah. Ya, ayat ini mengajarkan bahwa cara berbicara sama pentingnya dengan isi perkataan. Jadi caranya dengan isi perkataannya harus sama. Kelembutan itu memiliki kekuatan untuk menghentikan pertikaian. Orang bijak tidak membalas emosi dengan emosi. Ya, orang bijak. Tuhan menghendaki umatnya itu menjadi pembawa damai. Nah, misalnya saat seseorang marah kepada kita, janganlah kita membalas dengan teriakan atau pertengkaran yang semakin besar. Ya, tetapi jika kita menjawab dengan tenang dan lemah lembut, orang itu seringkali ikut mereda. Ya, ayat ini sangat penting dalam hubungan suami dan istri, ya, orang tua dan anak, kemudian persahabatan atau pertemanan, dan juga sangat penting di dalam pelayanan dalam sebuah komunitas. Ya, banyak masalah sebenarnya bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena cara penyampaiannya. Berbeda pendapat itu wajar, itu manusiawi karena kita semua punya otak yang berbeda-beda. Kita punya sudut pandang yang berbeda-beda. Kita punya budaya yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda. Tapi cara penyampaiannya itu yang seringkali membuat sebuah konflik. Ya, makanya perlu dipersatukan perbedaan itu dengan sebuah prinsip firman Tuhan. Nah, jadi hal yang kedua, diamlah ketika emosi sedang memuncak. Tapi susah Pak Pendeta, dia kan anak saya, masa dia kurang ajar sama saya? Ya, saya tahu. Tapi ajari dia juga dengan jadi teladan. Saya punya hikmat, saya punya kasih, saya bisa berbicara dengan sopan, saya bisa berbicara dengan bijaksana, sehingga anak itu akan melihat contoh dari kita. Apa yang kita mau contoh pada saat anak kurang ajar, kita juga hajar dia dengan sadisnya misalnya. Nah, jadi ajarlah anak juga dengan lemah lembut. Nah, hal ketiga yang kita bisa pelajari, diamlah ketika dirasa ada dorongan untuk berbohong atau berdusta. Nah, ini yang juga seringkali tidak kita sadari dalam keseharian kita. Amsal 4 ayat 24, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ya. Bisa ditampilkan gambarnya kembali? Ya, jadi di situ kita bisa melihat ada ilustrasi ketika dirasa ada dorongan untuk berbohong atau berdusta. Nah, di situ dikatakan, ayo tarik napas dalam, tenangkan hati. Dengarkan dorongan itu, jangan terburu-buru merespon. Ya, seringkali itu bisikan dari si jahat. Pilih dan diam sejenak daripada mengucapkan kebohongan. Ingat, kejujuran itu membawa berkat dan damai. Ya, jadi kejujuran itu akan membawa berkat dan damai. Walaupun kejujuran itu sepertinya menghasilkan sesuatu yang, aduh Tuhan kayaknya berat banget gitu. Diam hari ini akan membangun karakter yang kuat dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, diam bukan berarti lemah, tetapi tanda kekuatan dan hikmat. Tuhan akan menolong kita memilih kebenaran. Artinya kalau kita memilih kebenaran, hasilnya pun juga Tuhan tolong. Dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 24 tadi berbunyi, jauhkanlah mulutmu dari perkataan yang curang dan jauhkanlah bibirmu dari bicara yang sesat. Ya. Makna ayat ini menekankan perkataan yang curang menunjuk pada dusta, tipu daya, fitnah atau ucapan yang tidak tulus. Bicara yang sesat berarti perkataan yang menyimpang dari kebenaran, yang dapat menyesatkan atau merusak orang lain.
1 dari 10 perintah Tuhan itu berkata jangan berdusta. Artinya itu serius, itu sesuatu yang serius. Bohong kecil dan bohong besar itu sama dosanya di mata Tuhan. Raja Salomo mengajarkan bahwa mulut dan bibir harus dipakai untuk mengatakan yang benar, yang baik, dan yang membangun. Karena perkataan itu mencerminkan isi hati seseorang. Tuhan menghendaki umatnya hidup dalam kejujuran. Kata-kata itu dapat membawa kehidupan atau kehancuran, kita harus tahu itu. Ya, orang bijak selalu berhati-hati sebelum berbicara. Tahun 2000 saya dan istri lahir baru, di situ kita belajar. Walaupun banyak hal yang mendorong kita. Udahlah bohong-bohong dikit gak apa-apa, yang penting cuan gitu kan. Udahlah bohong-bohong dikit gak apa-apa, yang penting bisa diterima. Udahlah bohong-bohong dikit gak ada yang lihat kok, gak kerasa kok. Tapi kita waktu itu punya prinsip. Enggak, bohong kecil pun kita belajar gak mau. Dan akhirnya itu terlatih. Pada saat ada dorongan untuk bohong, kok kayaknya hati gak enak banget ya. Enggak deh, jangan deh, kita percaya pertolongan Tuhan pasti ada. Akhirnya sesuatu yang sifatnya bohong, bikin laporan palsu, mungkin bikin apapun yang sifatnya itu memalsukan, kita gak mau. Ya. Tetapi pada saat kita lakukan itu, awalnya kita melihat, ya proyek kita hilang. Ya kesempatan kita berlalu begitu aja. Tetapi kebenaran yang kita lakukan itu Tuhan gak pernah berhutang. Tiba-tiba ada sesuatu yang datang yang kita gak pernah cari, yang kita gak pernah pikirkan, tiba-tiba bisa datang. Tiba-tiba ada orang datang membawa sesuatu buat kita. Nah itu sesuatu yang di luar dari pikiran kita. Nah hal ini harus diterapkan sehari-hari dalam berbicara dengan keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam menggunakan media sosial, maupun saat memberi pendapat. Ya, belajar untuk tidak menyebarkan gosip atau berita palsu. Belajar untuk tidak memanipulasi orang dengan kata-kata. Ya, belajar untuk berbicara jujur tetapi tetap dengan kasih. Ya. Nah menjaga mulut berarti juga menjaga hati dan karakter. Orang yang takut akan Tuhan itu berusaha memakai perkataannya untuk menguatkan, untuk memberi damai dan menyatakan kebenaran. Yesus menjelaskan sifat iblis sebagai penipu, pemutarbalikan kebenaran dan sumber kebohongan. Yohanes 8 ayat 44 berkata demikian. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi kalau kita berdusta berarti kita melakukan keinginan iblis. Makanya dikatakan iblislah yang menjadi bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, sejak Adam dan Hawa. Bagaimana Hawa ditipu, bagaimana Adam juga terlibat di dalam kebohongan tersebut. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Hati-hati. Pada saat kita belajar berdusta, kita sudah diangkat anak menjadi anak pendusta. Karena dia adalah bapa segala dusta. Kalau kita udah jadi anaknya si bapak iblis ini nih, bapak pendusta, maka kita udah bukan jadi anak Allah. Kalau kita nggak jadi anak Allah, bagaimana mungkin kita bisa dapat berkat dari Allah? Nah disebut bapak segala dusta karena dusta berasal dari sifatnya. Memang sifatnya iblis itu pendusta. Dan ia mendorong manusia hidup dalam kebohongan dan dosa. Tujuannya apa? Supaya kita jauh dari Allah. Supaya kita nggak terima berkatnya Allah. Makanya kita dikasih udah bohong aja nggak apa-apa, bohong kecil. Karena bohong kecil biasanya tambah gede bohongnya. Begitu bohongnya dua ditutupin sama bohong yang ketiga. Dan terus itu menjadi sebuah kebiasaan yang dilatih. Tuhan adalah sumber kebenaran yang kita tahu. Ya, dusta itu bertentangan dengan karakter Allah. Orang percaya dipanggil hidup dalam kejujuran. Kebohongan itu dapat merusak hubungan dan menjauhkan manusia dari kebenaran. Jadi ayat ini mengingatkan untuk kita selalu berkata jujur. Ya, tidak menipu, tidak menyebarkan fitnah, dan hidup
dalam terangnya Tuhan. Percaya deh, waktu kita bohong, berkat tambah jauh. Waktu kita dusta, yang ada malah bukan hanya jauh, kita juga kehilangan berkat. Dan Tuhan itu kayaknya tambah jauh, karena kita udah terseret sama Bapa segala dusta ini. Mendingan kita saat ini sepertinya susah, sepertinya kita memang lelah mengalami pergumulan. Tapi kita pegang prinsip Tuhan, saya mau hidup dalam kebenaran. Buat Tuhan memberkati kita gak susah. Buat kita mau mengangkat kita naik itu gak susah. Tapi hiduplah dalam kebenaran. Ya, jangan belajar dengan bohong-bohong kecil. Karena itu akan menjadi sebuah kebiasaan dan akan menjadi bohong yang besar. Jadi hal yang ketiga yang kita bisa pelajari, diamlah ketika dirasa ada dorongan untuk berbohong atau berdosa. Jadi kalau ada tekanan kayaknya mulut mau ngucap bohong, mendingan diam dulu. Tarik napas dalam-dalam, Tuhan, apakah kalimat ini benar harus saya ucapkan? Apakah tanda tangan ini benar harus saya lakukan? Apakah laporan ini harus benar-benar saya jalankan? Kalau memang ini sebuah kebohongan, ini sebuah dusta, ini tidak berkenan di hadapan-Mu, tolong saya Tuhan. Ya, jadi diam dulu kalau dirasa ada dorongan untuk berbohong atau berdusta. Hal yang keempat yang kita bisa pelajari, diamlah ketika lawan bicaramu belum selesai bicara. Tanpa kita sadar, seringkali kita lagi ngobrol sama teman. Dia belum selesai bicara, kita udah masuk. Dia belum selesai bicara, kita udah masuk. Amsal 18 ayat 13 berkata, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ya, artinya kalau kita sering ngotong orang lagi bicara, justru kita akan terlihat bodoh. Dan akan jadi kecelaan, artinya dicela. Ya, bisa tampilkan gambarnya. Ya, di situ dikatakan barang siapa menjawab sebelum ia mendengar, itulah kebodohan baginya dan kehinaan baginya. Yakobus 1 ayat 19, setiap orang haruslah cepat mendengar, lambat berkata-kata dan lambat menjadi marah. Nah, diamlah ketika lawan bicaramu belum selesai. Jadi izinkan kalau dia sedang ngomong sampai dia selesai baru kita bicara. Dikatakan ini akan manfaatnya itu akan menjaga hubungan tetap harmonis. Makanya pertemanan, hubungan itu akan menjadi langgeng. Karena asik ya ngomong sama dia ya, orangnya gak egois ya. Dia suka mendengarkan ya. Ya, aku senang loh karena dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, itu juga bagian dari melayani. Waktu kita sebagai seorang pelayan Tuhan, sering kali ada orang mau konseling sama kita. Dia mau buang sampahnya ke kita. Ya kita harus siap, ya tampung semua. Sering kali dalam pembicaraan itu, dia gak butuh solusi, gak butuh jawaban kita. Dia cuma butuh kita dengerin. Waktu kita udah dengerin, udah selesai, dia udah puas, lega. Nah tinggal kitanya buang tuh sampahnya tuh, jangan dibawa pulang ya. Nah aku memilih mendengar dulu sebelum berkata. Itu menunjukkan hikmat dan pengendalian diri. Ya, jadi fokus pada lawan bicara, jangan memotong pembicaraan, tunggu sampai selesai barulah berbicara dengan kasih. Ya, kalau kita nggak bisa tahan doa, Tuhan ajar aku untuk menjadi pendengar yang baik, menjaga mulutku dan berbicara pada waktu yang tepat. Berapa banyak kita nggak menjadi orang tua yang pendengar yang baik buat anak kita. Waktu dia bicara kita nggak dengerin. Kita mungkin sibuk dengan handphone, kita mungkin sibuk dengan televisi, kita mungkin sibuk dengan hobi kita. Akhirnya anaknya besok-besok cari orang lain, ngobrolnya sama orang lain. Kalau ada di rumah dia mengunci di dalam kamar. Males ngomong sama nyokap, males ngomong sama bokap. Saya ngomong nggak pernah didengerin. Akhirnya dia mencari. Kalau kebetulan dapatnya yang benar lawan bicaranya. Kalau dapat yang gak benar, anak kita di luar sana bisa rusak. Ya. Begitu juga dengan pasangan. Waktu di rumah, jarang kita mau bicara. Kita sibuk dengan hobi kita. Kita sibuk dengan apapun yang kita lakukan. Sehingga pada akhirnya, malas pulang ke rumah. Enakan di kantor, sekretaris saya lebih asik diajak ngomong. Dia tahu saya mau makan apa. Pak, mau makan apa Pak? Bapak kayaknya suka sop ya Pak. Nanti saya pesenin ya Pak. Bapak mau ngopi ya Pak. Dia tahu. Tapi di rumah boro-boro disiapin. Ngomong aja susah. Ya. Nah inilah kita harus mengerti etika dalam berkomunikasi. Ya,
Nah, di sini dalam etika berkomunikasi jangan suka memotong sebuah pembicaraan karena ini menunjukkan ego kita. Ya, izinkan jadi pendengar yang baik, biarkan dia bicara. Dan kesombongan itu akan melekat pada saat ego kita itu memotong pembicaraan, tidak mau dengar dengan baik. Padahal di sisi lain orang melihatnya sebagai kebodohan. Orang yang gak jadi pendengar yang baik itu orang yang bodoh, yang sering motong pembicaraan. Amsal 18 ayat 13 berbunyi, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar itu adalah kebodohan dan kecelaannya. Ayat ini mengajarkan pentingnya mendengar dahulu sebelum berbicara. Atau mengambil kesimpulan terlalu cepat, itu jangan. Ya, orang yang langsung menjawab tanpa memahami seluruh persoalan, seringkali terjadi salah paham. Seringkali kita menilai terlalu cepat. Akhirnya kita menghakimi. Atau kita memberi respon yang tidak tepat. Ya. Nah, karena itu Raja Salomo juga menyebut tindakan tersebut sebagai kebodohan. Ya, orang yang suka memotong pembicaraan orang dikatakan kebodohan. Hikmat dimulai dengan kesediaan untuk mendengar. Orang bijak tidak terburu-buru berbicara. Mendengar dengan baik menunjukkan kerendahan hati dan penghargaan kepada orang lain. Banyak konflik terjadi karena orang lebih cepat berbicara daripada memahami. Ya, mendengar dengan baik itu menunjukkan kerendahan hati. Saya pernah mengalami pada saat ada orang banyak bicara, saya berusaha untuk mendengarkan dengan baik. Nah, di situ akhirnya saya mendapatkan penghargaan dari orang tersebut. Ya. Ternyata dia seorang bos, dia seorang supplier, dia bisa memberikan saya barang dan dia bisa memberikan termin yang panjang buat saya. Terserah Pak Daniel deh, atur aja. Kepercayaannya timbul hanya karena saya mau dengerin dia bicara. Walaupun saya tahu nih orang pintar, nih orang pengalamannya udah banyak, nih orang hebat banget deh. Dia pengen cerita. Dan saya hanya mendengarkan cerita dia. Tetapi dari hasil saya mendengarkan, itu orang punya kepercayaan kepada saya. Itulah penghargaan. Makanya benar firman Tuhan katakan, ya justru kita akan mendapatkan penghargaan pada saat kita cepat dalam mendengar, lambat dalam berkata-kata. Ya, jadi ayat ini mengajarkan untuk kita mendengar sampai selesai, memahami konteks lalu memberikan jawaban dengan bijaksana. Ya, orang yang mau mendengar lebih dahulu biasanya lebih bijak, lebih tenang dan lebih mampu menyelesaikan masalah dengan benar. Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, jadi hal yang keempat, diamlah ketika lawan bicaramu belum selesai bicara. Ini etika dalam berkomunikasi. Kemudian hal yang kelima, diamlah ketika pemimpin kita sedang mengajari, mendidik, menegur, dan menasihati kita. Ya, pemimpin bisa bicara gembala, pemimpin bisa bicara suami kita, pemimpin di dalam keluarga. Pemimpin bisa bicara bos kita di perusahaan. Pemimpin bisa bicara mungkin pejabat pemerintah. Ya. Jadi diamlah ketika pemimpin kita sedang mengajari, mendidik, menegur, dan menasihati kita. Pemimpin bisa bicara juga gembala atau mungkin ketua sel grup mungkin. Ya, itu juga pemimpin. Amsal 13 ayat yang pertama, anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Ya, jadi diamlah untuk mendengar, memahami, dan kemudian taati. Jadi makna ayat ini, anak yang bijak itu mau menerima nasihat. Ya, bersedia diajar dan belajar dari teguran. Kalau pencemooh itu biasanya merasa dirinya selalu benar. Dia selalu menolak koreksi. Ya, bahkan meremehkan nasihat orang lain. Nah, Alkitab mencatat kesediaan hati menerima didikan adalah tanda kebijaksanaan dan kedewasaan. Ia selalu mengosongkan diri untuk sebuah didikan kebenaran agar hidupnya dipenuhi dengan kebijaksanaan. Artinya semua nasihat saya mau dengerin. Saya mau itu menjadi kebijaksanaan buat hidup saya. Pengkhotbah 10 ayat 10,
Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Nah, di sini ada ibu-ibu yang suka masak ya, wanita-wanita di sini. Kalau pisau tumpul, mau potong daging ayam aja itu susah banget. Ya, artinya harus memperbesar tenaga buat potong. Nah, berapa banyak hidup kita juga harus memperbesar tenaga untuk survive. Karena apa? Seringkali karena kita nggak mau diasah. Karena kita nggak mau ditajamkan. Seringkali kita merasa nggak perlulah itu. Ya. Tapi akhirnya hidupnya butuh tenaga yang besar. Dikatakan besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Semakin tua semakin tajam harusnya. Ya, semakin tua harus semakin pintar dan cerdik. Ya, jangan semakin tua semakin tumpul. Ingat, semakin tua energi kita semakin menurun. Jangan sampai karena ketumpulan kita harus memperbesar tenaga kita. Ya. Kemudian dikatakan semakin tua semakin pintar dan cerdik. Jangan semakin tua semakin bodoh. Ya. Semakin tua semakin ringan hidupnya. Semakin tua semakin bijaksana dengan hikmatnya. Semakin tua semakin berhasil hidupnya. Karena sejak masa mudanya ia selalu terbuka dengan didikan. Sehingga ia dipenuhi hikmat, kebenaran dan kepandaian. Makanya saya paling suka kalau ketemu orang yang mau nasihati saya, mau didik saya, ilmunya udah banyak. Saya justru kosongkan diri saya dengerin baik-baik. Bukannya kita debat justru adu argumen. Saya mau ambil ilmunya sebanyak mungkin. Ya, jadi orang bijak itu mau belajar dan mau dikoreksi. Teguran yang benar bertujuan membentuk karakter, bukan kehancuran. Kesombongan seringkali membuat seseorang sulit bertumbuh, sulit tajam. Karena dia ngerasa nggak perlu diasah. Tuhan sering memakai orang tua, memakai pemimpin atau orang lain untuk mendidik dan menasihati kita. Ya, jadi anak yang mendengarkan nasihat orang tua tentang disiplin belajar biasanya lebih terarah. Sebaliknya orang yang selalu menolak masukan sering mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jadi Matius 11 ayat 15 berkata, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Ya, jadi kalau masih punya telinga, hendaklah mendengar. Nah, perkataan ini diucapkan oleh Yesus Kristus setelah ia berbicara tentang pelayanan Yohanes Pembaptis. Kalimat ini bukan hanya tentang mendengar dengan telinga secara fisik, tapi mau memahami. Ya, mau menerima dan mentaati kebenaran Tuhan. Yesus mengajak orang-orang untuk benar-benar memperhatikan pesan rohani yang ia sampaikan. Bukan sekedar mendengarnya lalu mengabaikannya. Makanya kenapa banyak orang datang ke gereja, pulang hidupnya gak berubah. Karena hanya menjadi pendengar. Ya, tetapi gak benar-benar memahami. Bahkan melakukannya. Nah, jadi bertelinga berarti memiliki hati yang terbuka, peka terhadap firman Tuhan dan mau merespon dengan iman. Ya, sedangkan orang yang keras hati mungkin mendengar secara lahiriah, tetapi hatinya tidak mau percaya atau berubah. Kemarin juga saya sempat bahas, kalau kita tahu ya, hati bentuknya kan begini ya. Nah, benar ya? Sama kan sama ini? Kita nih kalau disatuin, ya makanya apa yang masuk dari sini masuk ke hati. Kalau yang masuk kebenaran, maka hatinya benar. Kalau yang masuknya sesuatu yang buruk, hatinya akan buruk. Sesuatu yang masuknya yang busuk, sininya juga busuk. Ya makanya punya filter, saring, terimalah semua yang baik, yang bagus, yang benar. Maka hatimu juga akan terjaga dengan baik. Ya tidak semua orang yang mendengar firman benar-benar memahaminya. Tuhan mencari hati yang mau menerima kebenaran. Firman Tuhan perlu direnungkan dan dilakukan. Bukan hanya didengar. Ya, kepekaan rohani sangat penting dalam mengikuti Tuhan. Jadi hal yang kelima, diamlah ketika pemimpin kita sedang mengajari, mendidik, menegur dan menasihati kita. Begitu juga pada saat
firman Tuhan disampaikan, saya selalu menghimbau, yuk dengar baik-baik, kalau perlu dicatat. Ya. Jangan kita ke distract dengan mungkin handphone kita, atau mungkin chat WA kita, atau mungkin orang di rumah nanya, Bu, kompor belum dimatiin nih Bu, gitu kan. Terus di sini akhirnya nggak konsen kan mikirin kompor gitu kan. Ya jadi yuk kita diam ketika pemimpin sedang mengajari, sedang mendidik dan menegur, bahkan menasihati kita. Nah, hal yang terakhir yang keenam, ya diamlah ketika ada perasaan ingin menghakimi, bahkan mengutuk. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah yang sama kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat, dari mulut yang sama juga keluar kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi, kata firman Tuhan. Jadi Alkitab mengajarkan tentang tanggung jawab dalam menggunakan lidah dan perkataan. Yakobus menunjukkan sebuah pertentangan, seseorang memuji Tuhan tapi juga memakai mulut yang sama untuk menyakiti, menghina atau mengutuk orang lain. Ya padahal manusia diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Tuhan menciptakan orang tersebut. Kenapa kita justru mengutuk orang tersebut? Berarti kita sedang mengutuk ciptaannya Allah. Nah, ayat ini menekankan bahwa perkataan mencerminkan kondisi hati. Orang percaya dipanggil untuk memakai mulutnya memberkati, bukan melukai. Ya tidak pantas penyembahan kepada Tuhan bercampur dengan kebencian terhadap sesama lewat mulut kita. Seseorang yang memuji Tuhan di gereja tetapi setelah itu memfitnah atau menghina orang lain, janganlah terjadi seperti itu. Atau media sosial menulis ayat Alkitab namun juga menebar kebencian dengan kata-kata yang kasar. Matius 15 ayat 11, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang. Ya, jadi kita nggak mempermasalahkan, oh ini makanan haram nih, wah ini najis nih. Justru kita bilang, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Yesus mengajarkan bahwa dosa dan kenajisan rohani berasal dari hati yang tidak benar, lalu terlihat melalui perkataan dan perbuatan. Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Ya makanya hati-hati dengan apa yang kita dengar, hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Sumbernya ada di sini, di hati. Dari telinga masuk ke hati, dari hati keluar dari perkataan. Dalam kitab Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Nah, Alkitab mencatat najis sering menunjuk pada hidup dalam dosa. Jadi kenajisan itu di mata Tuhan itu dosa. Hati yang tidak kudus atau perilaku yang melawan kehendak Tuhan, itulah dosa. Dan Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa ialah maut. Ya, tetapi karena kasih karunia Allah, ya kita hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Wahyu 21 ayat 27 dengan tegas, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya, maksudnya ke dalam kerajaan Allah, sesuatu yang najis. Nah, hati-hati dengan ucapan kita. Ya, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Nah, itu nggak akan masuk. Nah, mari NIC Wings, kita harus tahu kapan waktu untuk diam. Karena respon kita itu sangat menentukan segalanya di dalam hidup kita. Ingat, hidup dan mati dikuasai lidah. Ya, jadi respon kita dari mulut kita itu akan sangat menentukan segalanya di dalam hidup kita. Ingat, Tuhan menciptakan alam semesta ini hanya pakai mulut. Lihat di Kejadian, Tuhan berfirman, jadilah ini. Tuhan berfirman, jadilah ini. Artinya, kalau kita diciptakan segambar serupa seperti Allah, apalagi Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya buat kita, sehingga kita memiliki kuasa, artinya mulut kita itu punya kuasa. Ya, doa saya kiranya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini mendapat pembelajaran. Ya, mau berbalik dari kesalahannya, mau memperbaiki kelakuannya, dan mau terus dididik dalam kebenaran.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pesan-pesan-Mu bagi setiap kami. Wanita-wanita hebat di NIC ini Tuhan, biarlah Engkau terus sertai kehidupan mereka. Mereka boleh terus menjadi tiang doa bagi keluarganya, bahkan bagi siapapun yang mereka sedang doakan. Tuhan, biarlah kehidupan mereka Engkau pelihara dengan sempurna. Jadikan mereka terus berkat, jadikan mereka terus terang dimanapun mereka berada. Bahkan setiap mulut yang mereka pakai itu berkuasa untuk membawa kebenaran. Untuk mengubahkan orang hidupnya semakin lebih baik lagi. Sehingga sungguh melalui kehidupan setiap mereka, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba selesai menyampaikan pesan-pesan-Mu di tempat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja atas kehidupan setiap mereka. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Lebih meriah lagi boleh. Luar biasa ya firman Tuhannya. Terima kasih Pastor untuk firman Tuhannya pada sore hari ini. Sungguh kita semua sangat diberkati. Berapa banyak kita yang diberkati? Iya, sekali lagi terima kasih Pastor Daniel Susanto untuk firman Tuhannya. Semoga Pastor semakin diberkati pekerjaannya, keluarganya dan juga bisnisnya. Dan juga pelayanannya. Baik, para wanita-wanita hebatnya Tuhan, NIC Wings. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah Wings? Boleh lambaikan tangannya? Oh enggak ada ya, oh kita semua Wings yang selalu setia untuk hadir. Jangan lupa hadir kembali di ibadah Wings pada tanggal 11 Juni 2026 jam 2 sore. Ajak teman-teman wanitanya, tetangganya, siapapun untuk bisa hadir di ibadah Wings. Dan jangan lupa ibadah tengah minggu nanti malam boleh hadir lagi. Kalau yang nanti malam boleh ajak suami, anak, bahkan teman-temannya untuk hadir di ibadah tengah minggu jam 19 yang akan dilayani oleh Pastor Raguel Lewi. Baik wanita-wanita hebatnya Tuhan, ada satu pengumuman boleh di-share kepada anak-anaknya di rumah, anak muda ataupun buat para Wings boleh datang. Jadi kami mengundang saudara-saudari sekalian untuk hadir di home yang akan diadakan dengan format worship session bertema Grow Through What You Go Through yang dipersembahkan oleh NIC Youth. Acara akan diadakan Sabtu 23 Mei 2026 jam 17, jam 5 sore di NIC Hall. Jadi buat para wanita-wanita hebatnya Tuhan yang punya anak muda di rumah boleh dibilang, di-share untuk datang hadir di acara home nanti di hari Sabtu tanggal 23 Mei. Baik, wanita-wanita hebatnya Tuhan, sebentar kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik di tempat ini untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan persembahan kita akan didoakan langsung oleh Ibu Ana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan sore hari ini. Betapa dahsyatnya Engkau Bapa dalam memberkati hidup kami. Ucapan syukur yang akan kami naikkan padamu saat ini, kami mau memberikan persembahan Bapa. Tangan-tangan yang memberi Bapa, ajarkan memberi dengan kesungguhan hati. Ajarkan memberikan rasa syukur yang Tuhan sudah pelihara hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, sore hari kami percaya persembahan ini akan menjadi dupa yang berbau wangi di hadapan Tuhan. Kami mau belajar memberi yang terbaik. Berkati Bapa, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, mari kita berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan mari kita angkat pujian bagi Tuhan.
berdiri para hebat Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Terpujilah Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Anugerah-Mu, Roh-Mu mendorong kami, memimpin kami Tuhan untuk datang beribadah di siang sore hari ini. Sungguh kami bersyukur, kami diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala Pastor Daniel Susanto. Kami diajar Tuhan, kami dinasehati. Kebenaran firman-Mu, sungguhlah Tuhan kami butuhkan. Agar kami boleh memiliki hati yang bijaksana. Seorang ibu, seorang istri, kami harus boleh menjadi teladan bagi suami dan anak-anak kami. Hati kami harus bijaksana Tuhan, sehingga kami boleh mengeluarkan keputusan-keputusan yang benar, mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar, yang tepat. Dan pada saat yang tepat pula, kami tahu kapan kami berbicara, kami tahu kapan kami diam, kami tahu kapan kami mengambil keputusan. Terima kasih Tuhan, karena di dalam banyak bicara ada kesalahan. Biar kami tidak terburu-buru Tuhan, tapi kami Tuhan meminta hikmat pimpinan dari Roh-Mu. Terima kasih Bapa. Firman-Mu menuntun kami, memberkati kami. Firman-Mu Tuhan, sungguhlah Tuhan menguatkan, bahkan menyembuhkan hati kami. Kami bersyukur Tuhan, biar semua kami yang hadir saat ini, semuanya kami diberkati Bapa. Menjadi ibu yang kuat, menjadi wanita yang hebat, seperti apa yang Tuhan inginkan. Engkau ingin kami boleh memiliki karakter-Mu. Engkau ingin kami memiliki apa yang Kau Tuhan punya. Untuk itu firman-Mu di sore hari ini sungguh menasihati kami. Firman-Mu kami terima Tuhan di dalam hati kami. Sehingga firman-Mu boleh menjadi rema. Firman-Mu boleh menjadi Tuhan Yesus sesuatu yang menerangi hati kami. Terima kasih. Biar kami tidak hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi kami boleh Tuhan menyimpannya di hati kami, melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Kami juga berdoa Bapa. Kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Pastor Daniel Susanto. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau terus yang mengurapi Bapak Gembala kami ini. Engkau yang terus menambah-nambahkan Tuhan hikmat-Mu. Engkau menambah-nambahkan kuasa-Mu Tuhan. Engkau menambah-nambahkan Tuhan semua yang dibutuhkan di dalam pengembalaan NIC ini. Sehingga benar-benarlah NIC ini menjadi gereja yang kuat. Menjadi gereja yang benar. Menjadi gereja yang bertumbuh di dalam kebenaran-Mu Bapa. Berkati Bapak Gembala kami dengan kesehatan yang prima bersama Ibu Gembala kami. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang dia pikirkan dan lakukan Bapa. Engkau selalu ada menopang dan menolongnya. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami. Wanita-wanita-Mu yang
mungkin hari ini belum hadir, kami berdoa biar di waktu yang akan datang mereka boleh datang bersama-sama kami beribadah. Dan kami meminta kepadamu Tuhan, Engkau yang menambah-nambahkan bilangan kami. Engkau yang mengirim wanita-wanita hebatmu ke tempat ini. Untuk boleh bersama-sama kami memiliki komunitas yang sehat. Kami bersama-sama bertumbuh. Kami boleh bersama-sama belajar di tempat ini. Terima kasih juga untuk setiap persembahan yang sudah Tuhan diberikan. Engkau tidak pernah berutang. Engkau yang membalaskan Tuhan setiap apa yang diberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa memberkati pekerjaan Tuhan Yesus, itulah Tuhan yang menjadi kerinduan hati kami. Semua orang-orang yang sudah Kau berkati. Doa kami Bapa, kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari NIC Wings yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai. Mari arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat siang hari ini. Hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, para wanita hebatnya Tuhan. Ibadah telah selesai, selamat melakukan aktivitas kembali. Dan sampai jumpa pada ibadah wanita berikutnya 11 Juni di pukul 2 siang. Baik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.